Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal qailuna bil khiltati, adapun ulama-ulama yang berpendapat bil khiltah, digabung, dicampur harta, dari orang-orang yang menggabung, mencampur hartanya pada masalah pengeluaran zakatnya. Fa innahu mukhtalafu fi ma hiya al khiltatul mu'athiratu fi zakati. Maka sungguhnya para ulama berselisih pendapat pada masalah dia ini adalah percampuran, penggabungan harta yang memberikan pengaruh pada zakat. Nah ini gimana ini? Nah terjadi ikhtilaf para ulama pada masalah khiltah, penggabungan, pencampuran harta yang memberikan pengaruh pada masalah pengeluaran zakatnya. Uraian yang pertama, wa amma syafi'i fa amma syafi'i, adapun al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, faqala, maka beliau berpendapat, inna min syartil khiltati an takhtalita masyiyatuhuma. Yang pertama, syarat daripada al-khiltah adalah bahwasanya binatang ternak keduanya itu bercampur, dari gabung. Kambingnya udah digabung, sapinya udah digabung. Artinya binatang ternak milik dua orang ini, si A dengan si B, udah dicampur, digabung. Kemudian waktu roha, dikandangin, liwahidin, dikandangin satu kandangnya. Waktu laba liwahidin, diperes susunya juga liwahidin. Jadi dikandangin satu kandang, diperes juga sama. Waktu sorha liwahidin, dilepas, diangon sama. Waktu sekaya ma'an, dan dikasih minum bareng-bareng, itu demikian tuh. Jadi itulah yang merupakan syarat daripada al-khiltah. Jadi kedua binatang ternaknya udah digabung, dicampur, kemudian dikandangin, kemudian diperes susunya, kemudian diangon, dilepas untuk dikasih makan, kemudian dikasih minum secara bersamaan. Wa takunu fuhuluhuma mukhtalithatan, dan pejantan-pejantannya digabung juga udah. Jadi betina pejantannya gabung jadi satu kandang. Wala farqa indahu fil jumlati bainal khiltati wasyarkati, dan tidak ada bedanya menurut al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu secara keseluruhan antara al-khiltah dengan asyirkah. Sama, Imam Syafi'i bilang al-khiltah yang ada pada zakat dengan asyirkah yang bukan zakat. Kalau al-khiltah berarti ngomongin zakat. Kalau asyirkah secara umum, si A dengan si B gabung hartanya, kemudian join usaha, maka disebut dengan asyirkah. Tapi kalau udah digabung, join hartanya, kemudian sudah sampai nisab, sudah sampai haul, pengen dikeluarkan zakatnya, inilah yang disebut dengan al-khiltah. Jadi beda. Al-khiltah berkaitan khusus pada masalah zakat, asyirkah secara umum penggabungan atau join antara dua orang atau lebih pada satu bidang usaha. Jadi Imam Syafi'i tidak bedakan antara hukum al-khiltah dengan hukum asyirkah. Walidzalika, oleh karena itu, maka yu'tabaru kamalun nisabi likulli wahidin minasyarikaini kama taqaddama. Diungkapkan jadi hukum kesempurnaan nisab bagi setiap satu daripada kedua orang yang melakukan asyirkah, sebagaimana keterangan yang sebelumnya. Digabung harta si A, harta si B. Harta si A misalnya kambingnya cuma 10 ekor, kemudian kambing si B mencapai 100 ekor, gabung, kemudian keluarin zakatnya. Itu demikian al-khiltah pada masalah pengeluaran zakat menurut pendapat daripada al-imam asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Jadi kesempurnaan nisab digabung hartanya
itulah yang merupakan diwajibkan dikeluarkan zakatnya dalam madhab pendapat al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, karena beliau tidak membedakan antara hukum al-khiltah dengan hukum asy-syirkah. Yang kedua, wa amma Malikun, adapun Imam Malik radhiyallahu anhu, fal khalitani indahu masytaraka fid dalwi wal hawdi wal murahi wal ra'i wal fahli. Maka al khalitani, orang yang menggabung, dia punya hartanya, dia punya kambingnya misalnya, sapinya, menurut beliau adalah masytaraka, orang yang keduanya berserikat pada apa? Fid dalwi, ngasih minum kambing 1 ember, wal haudi 1 telaga, wal murahi 1 kandang, wal ra'i 1 pengembala, wal fahli juga 1 pejantan. Ini menurut pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Kemudian wakhtalafa ashabuhu, ikhtilaf ashabu Malik, ulama-ulama yang berpendapat kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, fi mura'ati ba'dhi hadhil awsafi aw jami'iha, pada masalah menjaga sebagian sifat-sifat ini atau semuanya. Terjadi ikhtilaf internal dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu pada masalah sifat-sifat yang tadi disebutkannya. Kenapa demikian? Sebabnya wasababu ikhtilafihim, sebab adanya perselisihan pendapat ulama dalam madhab Imam Malik radhiyallahu anhu adalah ishtirakus mil khiltati, adanya istirak nama dari al-khiltah, wal maliku wal milku lam yara qaumun ta'thir al-khiltati fi zakati wa huwa madhabu Abi Muhammad ibn Hazm al-Andalusi. Dan kepemilikan, sekelompok ulama, sebagian ulama tidak melihat memandang adanya pengaruh pada masalah penggabungan pada zakat. Jadi sebagian ulama nggak ada pengaruhnya, mau digabung hartanya tetap hitungannya atu-atu, nggak mesti digabung harta si A dengan si B, sudah mencapai nisabnya keluarkan zakatnya, tidak demikian. Tetap mau digabung, join masing-masing nanti zakatnya. Misalnya si A kambingnya sudah mencapai nisab, si A wajib bayar zakat, si B belum, maka si B tidak ada kewajiban untuk bayar zakat. Ini pendapat siapa? Pendapat daripada Al-Imam Abu Muhammad bin Hazm al-Andalusi. Wallahu a'lam bishshawab.